Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada konten sebelumnya kakak telah membahas bagaimana perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan secara umum. Akan tetapi pada konten kali ini kakak akan membahas tentang perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, untuk membahas perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan di sini, kakak akan dibantu oleh sebuah tabel seperti ini. Nah, ternyata untuk organel-organel sel berupa membran sel, kemudian nukleus, kemudian sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi atau badan Golgi, kemudian lisosom, mitokondria. Nah, itu dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan. Akan tetapi ternyata di sini kita perhatikan ya, untuk dinding sel adik-adik. Nah, dinding sel ini ternyata hanya dimiliki oleh tumbuhan saja adik-adik. Dan itu akan menyebabkan kekakuan. Jadi di sini kakak akan tulis yang pertama itu adalah dinding sel. Ini sekali lagi hanya akan kita temui pada tumbuhan. Karena sekali lagi ya, dinding sel ini fungsinya untuk memberi bentuk tumbuhan yang tetap. Selanjutnya di sini ya, kedua di sini yang berbeda itu adalah kloroplas adik-adik. Nah, di sini ada kloroplas. Di mana untuk kloroplas adik-adik ini sekali lagi hanya terdapat pada tumbuhan saja. Dimana kita ketahui memang tumbuhan itu ya dapat melakukan fotosintesis, dimana fotosintesis itu merupakan proses perubahan ya bahan-bahan anorganik menjadi organik seperti itu. Karena memang di dalam kloroplas ini nanti terdapat zat hijau daun atau klorofil yang digunakan untuk fotosintesis oleh tumbuhan adik-adik. Selanjutnya perbedaan yang ketiga di sini kita melihat ada vakuola. Untuk vakuola adik-adik di sini di sel tumbuhan ada, tetapi untuk sel hewan tidak ada kecuali pada hewan uniseluler seperti itu. Selanjutnya di sini ada sentriol adik-adik. Kemudian kalau sentriol ini sekali lagi di sini untuk tumbuhan tidak ada kecuali tumbuhan tingkat rendah. Kalau pada sel hewan ada. Jadi di sini kakak akan tulis di sini adalah sentriol ya. Dimana pada sentriol ini terdapat pada sel hewan saja. Sentriol ini sekali lagi digunakan untuk proses pembelahan sel seperti itu adik-adik. Selanjutnya di sini ada sentrosom adik-adik. Nah, sentrosom ini sekali lagi juga hanya ditemukan pada sel hewan saja adik-adik. Kalau pada sel tumbuhan tidak ada kecuali tumbuhan tingkat rendah seperti itu. Di sentrosom di sini di hewan ya. Dimana sentrosom ini adalah sebenarnya merupakan gabungan dari dua sentriol seperti itu adik-adik. Selanjutnya di sini kita perhatikan ya, ada plastida. Nah, plastida ini ternyata ya merupakan di sini yang kelima, di sini plastida. Plastida di sini merupakan organel ya yang hanya dimiliki oleh tumbuhan saja. Seperti itu adik-adik. Jadi demikian perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan jika kita lihat secara spesifik, secara khusus dilihat dari organel sel baik yang ada maupun tidak ada pada masing-masing sel ini adik-adik. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang sel hewan, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan, di mana konten ini ya mengakhiri penjelasan kakak tentang sel hewan dan maupun sel tumbuhan yang terkait di situ nanti ada organel sel dan sebagainya. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak. Semoga bermanfaat tentunya dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.